Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman perihal gosip, penyebab, akibat, dan solusinya. Kita akan baca Yakobus 3 ayat 5-10 yang berbunyi demikian. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Amin. Tahukah Anda bahwa kita selalu membawa senjata yang berbahaya dan mematikan kemanapun kita pergi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memeriksanya. Karena senjata itu menyatu dengan tubuh kita. Dan senjata yang saya maksudkan adalah lidah kita. Saudara, Rasul Yakobus berkata bahwa lidah itu adalah sesuatu yang buas, tak terkendali, penuh racun yang mematikan. Ada banyak orang Kristen jatuh dalam dosa karena lidah. Dan salah satu bentuknya adalah gosip. Apakah gosip itu? Gosip adalah kebiasaan menceritakan tentang seseorang kepada pihak lain dengan motivasi buruk. Jadi ngomongin orang, motivasinya jelek untuk menjatuhkan orang itu di hadapan orang lain. Cirinya kita bisa lihat misalnya dalam Mazmur 52 ayat 22 yang berkata, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tapi semuanya adalah pedang terhunus. Ada orang yang ngomongnya manis, tapi ternyata menusuk, menikam saudara. Dan bermaksud jahat kepada orang yang diceritakannya. Inilah busuknya gosip. Apa penyebab gosip? Ada beberapa hal. Yang pertama, sifat kritis. Kita lebih cenderung untuk melihat kesalahan orang lain daripada kebaikannya. Lebih gampang melihat negatif seseorang daripada hal-hal yang positif dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita ngomong tentang seorang, apalagi kalau kita dengar teman kita memuji seseorang, satu nama disebutkan, kita kemudian berkata, ya memang sih dia kaya, tapi pelitnya luar biasa, tapi kejamnya luar biasa. Tapi lalu panjang sekali saudara penjelasan mengenai tetapi itu. Dan biasanya orang yang suka menggosipkan orang lain itu pandai mengomentari orang lain. Motivasinya adalah dengan menunjukkan kesalahan orang lain, kita merasa diri kita lebih baik, lebih pintar, lebih hebat dibandingkan dengan mereka. Padahal belum tentu, saudara-saudara. Saya ingat satu kali ada seorang nenek melihat pertandingan bulu tangkis Indonesia melawan China. Ini nontonnya di TV. Waduh, tapi komentar nenek tua ini luar biasa. Wah, lari, ayo cemes, ayo pukul lagi. Seru banget saudara. Padahal kalau dia disuruh main bulu tangkis, jangankan lari, langsung keplecok saudara-saudara. Penonton itu seringkali ngomong lebih pintar daripada orang lain. Satu kali ada seorang bapak dan anaknya menuntun seekor keledai pergi ke pasar. Tiba-tiba ada sekerumunan orang di pinggir jalan lagi ngobrol dan melihat bapak ini serta anaknya, dia bilang, kalian bodoh sekali, keledai dibawa tapi tidak ditunggangi. Naikin dong keledainya. Bapak bilang sama anaknya, benar juga nasihat orang itu. Maka dua-duanya naik keledai itu. Saudara-saudara,
Lalu kemudian ketika ada kumpulan orang lain, mereka bilang, kalian tidak punya peri kebinatangan. Masa keledai satu ditunggangi 2 orang? Waduh, keterlaluan. Salah nak. Kalau gitu biar bapak yang naik keledai ya, kamu yang jalan saja. Oke pak. Mereka melanjutkan perjalanan, mereka dilihat oleh sekelompok orang lain, dan mereka pun berkomentar, ini bapak nggak tahu diri, masa bapak enak-enakan naik keledai, anaknya disuruh jalan kaki, waduh dasar nggak punya peri kemanusiaan. Bapak bilang, waduh salah nak, udahlah kamu yang naik, bapak yang jalan. Ketemu lagi orang lain. Mereka komentar, ini anak nggak tahu diri, kurang ajar sama orang tua. Bapak tua disuruh jalan, anaknya yang masih muda enak-enakan naik kuda, keterlaluan. Lalu anaknya bilang, salah juga pak. Lalu gimana? Udahlah, kita gendong aja keledai ini sampai ke pasar katanya. Lalu kedua orang itu menggendong keledai tersebut. Artinya apa saudara? Kalau ngomentari orang lain itu gampang banget dan celaka kalau kita ini hanya hidup dari omongan orang lain. Nggak ada benernya, saudara. Makanya gosip ini sesuatu yang berbahaya. Gosip itu tidak baik walaupun dalam bentuk permintaan doa. Ada orang berdoa dalam persekutuan, doa bunyinya begini. Saudara, mari kita doakan Pak Amir. Rasanya dia ada main dengan wanita lain, saudaraku. Wah, ini bukan doa ini menggosip. Atau ada orang yang berdoa begini, Tuhan sadarkanlah Pak Ahmad, engkau tahu dia suka menyeleweng dan tidak setia kepada istrinya. Oh, ini membongkar kesalahan orang lain. Padahal belum tentu juga itu benar. Bisa saja itu adalah gosip. Saudara, jadi jangan pakai bahasa-bahasa rohani untuk menggosipkan orang lain. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang bergosip? Karena teladan buruk. Terutama karena orang tua dan lingkungan sekitar. Ada remaja yang tidak mau ke gereja walaupun didorong-dorong orang tuanya. Karena apa? Tanpa sadar setiap kali mereka makan bersama, apalagi sepulang gereja, lalu makan bareng-bareng, itu orang tua, papa sama mama selalu jelekan guru sekolah minggu di gereja, selalu jelekan jemaat yang lain, pengurus yang ada, suka jelek-jelekin pendeta juga, saudara. Saudara sekalian, di dunia ini ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang besar, orang bermutu. Kalau mereka ngomong, yang dibicarakan adalah gagasan atau ide-ide cemerlang. Tetapi yang kedua adalah orang biasa, sedang-sedang saja. Mereka kalau ngobrol tentang peristiwa, apa yang terjadi, apa yang mereka baca di koran, di sosial media. Tetapi yang ketiga adalah orang-orang kerdil. Dan kalau mereka bicara, apa yang mereka omongkan? Ngomongin orang lain, saudara. Makanya kalau kita gampang bergosip, itu tandanya kita manusia kerdil. Tidak dewasa, tidak bermutu. Dan orang kerdil biasanya kumpul sama orang kerdil. Suka nggosipin orang lain. Jangan masuk dalam kumpulan semacam itu. Engkau tidak akan jadi orang besar. Yang ketiga, penyebab gosip adalah nggak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan. 1 Timotius 5 ayat 13 mencatat tentang orang sejenis ini. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri urusan orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ada loh saudara, orang-orang malas, nggak ada kerjaan. Kerjanya apa? Ya nyampuri urusan orang lain. Padahal urusannya sendiri terbengkalai. Rumah tangganya, sampai anaknya itu tidak terurus, batunya dekil. Kemudian wajahnya juga, tidak terurus. Dan air terjun Niagara tidak henti-hentinya mengalir dari hidung si anak, saudara. Joroknya minta ampun. Makanya kita harus menggunakan waktu dan tenaga kita untuk hal-hal yang berfaedah. Ngurus anak, berdoa, melayani orang sakit, bekerja dengan baik, daripada ngomongin orang lain. Selanjutnya, apa akibat negatif dari gosip? Yang pertama, gosip akan merenggangkan persahabatan. Dalam Amsal 16 ayat 28 dikatakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib.
Orang yang suka fitnah, gosipin orang, jelekin orang, akhirnya nggak akan disukai oleh semua orang. Bahkan kalau dia punya sahabat, renggang, putus hubungan. Karena rupanya sahabatnya satu kali akan tahu, oh rupanya di depan saya baik-baik ngomongnya. Tapi di belakang saya ngejelekin orang lain. Apakah Anda seperti itu? Atau Anda punya teman seperti itu? Orang seperti ini tidak bisa punya persahabatan yang sejati. Dalam Amsal 17 ayat 9 dikatakan, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Jadi ada orang yang suka ngomong-ngomongin masa lalu atau hal-hal yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Padahal hal itu bukan sesuatu hal yang penting sebetulnya. Saudara, memang ada orang yang sengaja bergosip karena iri sama orang lain. Mungkin kita menggosipkan orang yang sebetulnya tidak terlalu kita kenal. Orang yang digosipkan juga nggak tahu menahu tentang apapun tentang hal itu. Tapi karena iri, kita nggak bisa jadi seperti orang itu. Mungkin nilainya lebih bagus, pekerjaannya lebih hebat, gajinya atau kedudukannya lebih tinggi, pelayanannya lebih berhasil. Kita menggosipkan dia karena iri. Tapi ada juga orang menggosipkan karena iseng. Apapun keisengannya, itu merusak persahabatan. Apalagi kalau saudara nggak terlalu tahu satu hal. Jangan orang ngomong satu hal, saudara komen. Padahal itu juga saudara ngarang sendiri. Nggak terlalu tahu duduk persoalannya. Intinya orang yang suka menggosipkan temannya, dia akan dijauhi oleh orang-orang. Sebab orang akhirnya akan berpikir, kalau dia ngomongin orang-orang lain kepada saya, kalau nggak ada saya, dia akan ngomongin saya kepada orang-orang yang lain. Wah, bahaya nih orang. Nah saudara, karena itu kalau ada orang yang suka gosip, tegur terbuka. Aku nggak suka yang kamu jelekin orang lain. Kalau kamu mau, kamu ngomong aja sama orang itu. Kamu sudah bicara belum sama dia? Saudara, lama-lama orang itu akan sadar kalau ada orang yang berani mengkonfrontasi dia dengan kebiasaan bergosip tersebut. Saya ingat ada sebuah cerita, ada 3 orang aktivis gereja yang lagi ngopi di sebuah kafe. Lalu waktu mereka sharing, salah satu ngomong, saya ini aktif di gereja, tapi saya punya kelemahan. Dan sebagai teman, saya mau terbuka kepada kamu, tolong kamu doakan saya ya, supaya saya lepas dari kelemahan ini. Kelemahan kamu apa, kata teman yang lain? Dia bilang, saya ini suka judi, walaupun gak ada orang tahu. Hah? Masa kamu suka judi? Iya, itu sebabnya saya perlu didoakan supaya saya lepas. Yang kedua bilang, oh kalau gitu saya juga mau ngaku dosa. Saya mohon agar Tuhan memberikan kekuatan supaya bisa bebas dari dosa ini. Temannya tanya, kamu suka dosa apa? Saya suka minum bir. Dan sembunyi-sembunyi saya masih suka ngerokok. Padahal saya aktif loh di gereja. Oh ya? Lalu yang ketiga berkata, oh kalau gitu saya juga punya kelemahan. Kelemahan kamu apa? Kata orang pertama dan kedua. Kelemahan saya adalah suka menggosipkan orang. Dan terus terang saya sudah tidak sabar menunggu untuk segera pergi dari sini. Karena saya punya bahan gosip baru. Ada 2 orang aktivis gereja, yaitu kamu dan kamu. Satu suka judi, satu suka minum bir sambil merokok. Wah saudara, orang yang ketiga ini kalau nggak ditonjok sama temennya aja masih syukur ini. Saya mau tanya, mana lebih bahaya? Yang suka judi, yang suka minum bir, merokok, atau suka menggosipkan orang? Ya 3-tiganya jelek. Jangan dipikir, ini kan cuma ngomong aja. Saya kan nggak judi, saya kan nggak ngerokok, nggak minum bir. Tapi kalau saudara menggosipkan orang lain, engkau punya dosa yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Berikutnya, apa akibat negatif kalau kita bergosip? Yang kedua adalah melukai dan menghancurkan kehidupan. Gosip itu akan menimbulkan luka hati, saudara. Dan perlu waktu lama untuk menyembuhkan hal tersebut. Saya ingat satu kali ada seorang hamba Tuhan. Sudah senior, sudah tua, hampir 70. Hampir pensiun malah saudara sekalian. Dia satu kali meletakkan tangannya pada pundak seorang penginjil wanita yang belum menikah, yang baru pulang dari pelayanan misi. Nggak ada maksud apa-apa. Ya dia ingin
menyampaikan penghargaan. Aduh, luar biasa kamu ini. Bisa pelayanan ke pelosok-pelosok dan memenangkan jiwa-jiwa. Tapi saudara, ketika dia meletakkan tangan ke bahu itu, ada orang memfoto. Fotonya kelihatannya berdua, kan lagi ngomong berdua begini. Padahal di sampingnya ya banyak orang. Lalu orang yang melihat foto itu karena disebar oleh yang memfotonya, menggosipkan, ini pendeta udah tua, doyan daun muda. Jangan-jangan dia udah main dengan banyak perempuan dan sebagainya. Waduh saudara, akibatnya reputasi dari hamba Tuhan yang dibangun bertahun-tahun hancur gara-gara apa? Gosip, gara-gara omongan jahat dari orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Saudara sekalian, satu kali ada seorang yang menggosipkan sepasang suami istri kepada teman-temannya. Kamu tahu nggak? Itu majelis gereja, bendahara lagi. Pelitnya luar biasa. Loh, kok kamu tahu, kata teman-temannya. Berapa hari yang lalu saya itu lewat di depan rumahnya. Rupanya mereka lagi berteriak-teriak, bertengkar kali. Dan istrinya ngomong apa? Kamu ini keterlaluan, kenapa kamu taruh itu uang logam 100 rupiah di meja? Makanya diambil sama anak kita yang masih kecil. Tuh bayangin, gara-gara uang 100 rupiah diambil sama anaknya lagi, bukan orang lain. Masa ribut, pelit amat tuh orang. Padahal dia nggak tahu ceritanya. Anaknya masih kecil ngambil uang 100 rupiah yang tergeletak di meja lalu menelannya, saudara. Akhirnya mereka harus lari ke rumah sakit supaya anak itu tidak mati karena tersedak. Nah ini kan gosip yang tidak tahu duduk persoalannya tapi sudah menjelek-jelekan orang. Saudara, gosip yang paling bahaya adalah berita benar yang ditambah atau dikurangi sedikit. Satu kali ada orang bersaksi. Saudara sekalian, saat yang paling bahagia dalam hidup saya adalah pada waktu saya duduk di pangkuan seorang wanita yang bukan istri saya. Itu jadi bahan gosip untuk orang-orang. Padahal dia melanjutkan dengan kalimat. Yang saya maksudkan adalah waktu saya masih kecil, saya dipangku oleh ibu kandung saya. Itu masa bahagia dalam hidup saya. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Dia ceritakan masa kecilnya dengan bahagia, tapi dasar orang yang menggosipkan itu selalu menyebabkan masalah yang buruk. Yang ketiga, apa akibat negatif daripada gosip? Menimbulkan kemarahan dan pertengkaran. Amsal 26 ayat 20 berkata, bila kayu habis padamlah api, bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Kalau ada si biang gosip, aduh ribut terus. Diusirlah itu orang, tenang semuanya. Seringkali ada orang bilang, tahu dia ngomong apa tentang kamu. Dia dengar dari sini, dia beli di sini, dia jual di sana. Itu menyebabkan pertengkaran antara saudara. Ini bahaya, ini jahat saudara. Seringkali pertengkaran terjadi di gereja, dalam masyarakat karena si tukang gosip. Gosip adalah alat iblis, si pendakwa, si pemfitnah itu. Allah membenci orang yang suka bergosip. Dalam Imamat 19 ayat 16 dan 17 dikatakan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Ayat 17, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Tuhan tidak mau kita menyebarkan berita buruk satu dengan yang lain. Tapi kalau ada orang salah, langsung tegur supaya masalahnya bisa diselesaikan. Nah, jika demikian bagaimana caranya kita menghentikan gosip? Yang pertama, hadapi orang yang bersalah secara langsung. Jangan membicarakannya di belakang, tapi ngomong secara terbuka di depan. Imamat 19 ayat 16 dan 17 tadi yang telah kita baca. Intinya, mendorong kita untuk tidak bergosip tapi menegur terus terang orang yang bersalah. Dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17 juga Yesus memberikan nasihat ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya tegur pribadi. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tetapi jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi kalau ada orang salah, tegur pribadi. Nggak ngaku, panggil 2-3 saksi. Nggak ngaku, sampaikan kepada jemaat atau setidaknya kepada pengurus jemaat supaya dia kena disiplin rohani. Tujuannya supaya dia bertobat. Supaya masalah itu tidak terus berkembang. Yang kedua, bagaimana menghentikan gosip? Kita harus menolak mendengarkannya. Amsal 20 ayat 19 berkata, siapa mengumpat membuka rahasia? Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa yang dimaksudkan orang bocor mulut? Si tukang gosip, saudara. Dan orang yang suka mendengar gosip sebetulnya sama berdosanya dengan orang yang menyebarkan gosip. Karena orang bicara, karena ada orang yang mendengarkannya. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, maka gosip akan berhenti, saudara. Amsal 17 ayat 4 berkata, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Artinya orang yang memperhatikan gosip, bibir jahat, itu orang jahat, kata Tuhan. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Jadi saran praktisnya adalah ketika orang bergosip, saudara langsung bilang, sorry ya, sudahkah Anda bicara langsung ke orang yang Anda omongin itu? Kalau orang ini 4 kali, 5 kali mendapatkan tanggapan yang sama dari saudara dan orang-orang lain yang sepakat untuk menghentikan gosip, dia akan memperbaiki kebiasaannya. Atau kalau dia tidak mau berubah, dia cari gereja lain karena dia mau gosipin orang-orang di gereja tersebut. Oh, sangat menyedihkan jika demikian. Yang ketiga, belajar mengasihi. Amsal 10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Tahukah saudara, yang terburuk dalam gosip adalah tidak ada unsur kasih di dalamnya. Tapi sebaliknya iri, benci, menyemarkan nama baik orang ada di dalam gosip. Kasih itu membangun, sedangkan gosip menghancurkan orang. Sokrates, seorang filsuf dari Yunani, pernah berkata, ada 3 saringan ketika kita ingin bicara tentang satu hal. Pertama, apakah hal itu benar? Jika itu benar, nggak bohong, bolehlah engkau sampaikan. Tapi seandainya benar, yang kedua, apakah itu kabar baik? Kalau kabar buruk, sebaiknya jangan disampaikanlah. Yang ketiga, kalau itu benar, kalau itu kabar baik, apakah itu berfaedah bagi orang tersebut? Sebab walaupun hal itu benar, tapi kalau tidak ada manfaatnya bagi orang itu, ya lebih baik saudara tidak usah mengucapkannya. Dan bagian terakhir, bagaimana cara kita menghentikan gosip adalah berdoa seperti Daud. Awasilah mulutku. Dalam Mazmur 141 ayat 3 dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ada banyak kata yang telah kita ucapkan yang kita harap dapat kita tarik kembali. Kita menyesal. Aduh, nyesel saya ngomongin itu, ternyata salah, ternyata akibatnya orang berantem. Tapi kerusakan telah terjadi. Seperti orang membuang ludah, atau menghamburkan uang, melemparkan uang di jalan. Walaupun kita menyesalinya, kita tidak bisa tarik ludah itu kembali kan. Kita tidak bisa kumpulkan uang itu dalam kondisi utuh karena sudah tersebar dan diambil banyak orang. Makanya pikir baik-baik dan awasi mulut kita sebelum kita berkata supaya kita tidak berdosa. Saya ingat kalau kita pergi ke dokter, badan demam misalnya. Dokter apalagi zaman dulu suka bilang, buka mulut. Dilihat begitu saudara, dilihat lidahnya. Kalau lidahnya bagus, ini akan cepat sembuh. Tapi kalau dia lidahnya mungkin merah-merah atau ada bercak dan sebagainya. Waduh, ini sakit nih, demam nih. Ini mesti dikasih obat ini nih. Saya mau bilang, kesehatan kita bisa dilihat dari mulutnya. Begitu juga, apakah saudara sehat atau sakit rohaninya? Dapat terlihat dari kata-katamu. Kalau engkau penuh dengan gosip, rohanimu sakit. Tapi kalau kata-katamu menguatkan, penuh berkat, orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia, mendapatkan kekuatan, penghiburan, peneguhan. Saudara orang yang sehat secara rohani. Siapa di antara kita yang hari ini
mau dilepaskan oleh Tuhan dari kebiasaan bergosip. Berkatalah, awasilah mulutku ya Tuhan, supaya mulutku jadi berkat, tidak membawa aku dalam dosa. Tapi siapa yang digosipkan orang lain, jangan marah saudara. Ada yang bilang gosip itu singkatan, digosok supaya makin sip. Karakter kita, kesabaran kita sedang diproses oleh Tuhan, digosok supaya makin sip. Kalau saudara dijelek-jelekan orang, digosipin orang, ingat, saudara nggak bisa jaga mulut orang lain. Tapi saudara bisa jaga hatimu sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan kalau kita sungguh-sungguh tetap berpegang pada kebenaran firman, Tuhan akan memberikan pertolongan dan kemenangan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ampunilah Tuhan kalau ada kata sia-sia yang keluar dari mulut kami. Karena semua perkataan kami harus dipertanggungjawabkan pada hari pengadilan. Biarlah kata-kata kami penuh dengan berkat, membangunkan, menguatkan orang lain. Kalau ada gosip, kami cabut segala kebiasaan buruk dalam nama Yesus. Sehingga kami menjadi orang yang sungguh bisa menyampaikan kehendak Tuhan, firman Tuhan kepada orang yang ada di sekitar kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.